Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama saya Hadi Ismoyo, Sekjen YATMI TM87. Pekerjaan saya sehari-hari sebagai anggota Operation Komite Blok Cepu yang saat ini menyumbang 220.000 barel oil per day, 30% dari produksi migas nasional. Adalah terobosan luar biasa di tengah pandemi corona, kolaborasi antara YATMI Pusat dan YATMI UK dalam mengadakan maraton kelas online di bidang teknologi subsurface, surface, marine, EOR, dan HSE. Semoga kegiatan ini bisa memberikan kontribusi positif bagi generasi muda YATMI, Ibu Masyariat, dan di seksi mahasiswa seluruh Indonesia dalam mewujudkan target nasional 1 juta barel 2030. Selamat belajar, jangan lupa bergabung di Instagram dan Telegram di YATMI. Stay safe, stay healthy, stay home. Salam YATMI Jaya. Terima kasih. Beliau adalah mantan ketua YATMI periode 2010 dan 2010 sampai 2012 ya. Dan saat ini beliau adalah pendiri dan CEO dari Digital Energy Asia yang secara langsung mendukung acara Maraton Ekstra ini. Monggo Pak Salis, silakan. Oke, terima kasih Mas Puput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Salis Aprilian. Tadi sudah disebutkan founder dan CEO Digital Energy Asia. Dalam hal ini yang saya hormati para pengurus YATMI Pusat. Di sini ada Mas Hadi, mungkin sedang merilai Mas John Hisar, Mas Andi Bahtiar, Yando, Sabtul Irham, dan lain-lain. Dan juga para anggota YATMI Pusat yang mengikuti acara ini. Kemudian para pengurus dan anggota YATMI Komisariat UK, Beli Ngurah Beni Setiawan dan Mas Puput Arianto, juga Jackson, Adi, dan kawan-kawan. Yang saya cintai adik-adik mahasiswa, baik yang sudah maupun yang belum menjadi anggota seksi mahasiswa YATMI di masing-masing perguruan tinggi. Dan yang saya banggakan para presenter hari ini, yang luar biasa, Gusti Panuntun dan Agung Akbar. Pertama, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan sambutan. Ini luar biasa. Acara yang sangat prestisius menurut saya, yakni hari ini adalah Maraton Ekstra. Ini adalah kelanjutan dari sesi maraton yang diselenggarakan oleh YATMI UK. Sebagaimana sebuah maraton, tentunya diperlukan ketahanan fisik dan mental yang sangat prima. Karena ini bukan sprint, tapi maraton. Dan alhamdulillah itu sudah ditunjukkan oleh teman-teman YATMI UK yang juga disokong oleh teman-teman di YATMI Pusat dan anggota seluruh elemen mahasiswa, seksi mahasiswa YATMI di perguruan tinggi, sehingga semuanya alhamdulillah berjalan lancar dan sukses hingga hari ini. Dan hari ini merupakan hari yang spesial, karena dirancang khusus untuk menggali potensi, ide, inovasi dari mahasiswa dalam bingkai Maraton Ekstra. Dalam kamus bahasa Inggris, ekstra dapat berarti ukuran yang lebih besar atau lebih baik dari yang biasa. Atau bisa juga hanya sekedar tambahan atau additional things. Namun saya berharap ini harus diartikan sebagai something of superior quality. Sehingga saya ingin melihat bukan hanya isi materi yang dibawakan, tapi juga cara pembawanya, kepiawaian materi dalam diskusi nantinya. Dan yang kedua, saya juga ingin mengucapkan selamat dan sukses khususnya kepada pengurus YATMI UK yang diketuai Beli Ngurah Beni Setiawan ini, yang telah dengan sigap dan cerdas memanfaatkan momen work from home di tengah pandemik COVID-19 yang dengan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi insan perminyakan Indonesia di mana berada, khususnya bagi mahasiswa, mahasiswi, dan profesional muda atau yang profesional. Meskipun saya yakin pada awalnya teman-teman juga tidak membayangkan kondisinya bakal seperti ini. Marilah, jangan pernah lelah untuk berkarya, karena manusia yang unggul pada saat ini
terlebih lagi pada saat mendatang, seperti yang saya selalu katakan, adalah manusia yang inovatif, multi-talent, dan inklusif. Kita sedang memasuki zaman yang sangat berbeda dari sebelumnya. Zaman yang penuh ketidakpastian, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun budaya. Saya pernah presentasi the next new normal, bukan hanya wacana, tetapi benar-benar akan terjadi di depan kita. Untuk itu, mari kita harus cerdas beradaptasi pada setiap perubahan yang terjadi, karena tidak ada yang kekal kecuali perubahan itu sendiri. Dan orang yang akan lolos dalam gelombang perubahan adalah orang yang pandai beradaptasi. Apa yang ada di tubuh kita adalah bukan anggota tubuh kita 2 hari yang lalu. Bahkan mereka bukan tubuh kita beberapa detik yang lalu. Semua berubah, semua berganti dengan yang baru. Apa yang harus kita lakukan? Belajarlah tentang apa saja. Bertemanlah dengan teman-teman yang baik, yang dapat memberimu semangat dan energi yang terus-menerus menyala. Selalu berpikir positif dan solutif. Pandai-pandailah mengelola waktu dan kesempatan. Ya, karena kita tidak punya banyak pilihan mengelola keduanya. Kegagalan bukanlah kegagalan jika kita dapat memaknainya untuk bangkit kembali. Selamat bagi pemenang yang mendapatkan apresiasi dari panitia. Saya akan mengajak Anda semua menjadi agen perubahan di kampus-kampus nantinya. The next new normal itu benar-benar terjadi. Jayalah IATMI, jayalah dunia migas Indonesia, salam sinergi antar generasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Luar biasa Pak Salis, benar-benar membakar semangat ini adik-adik yang saya saja yang udah mid career langsung terasa ini, wah luar biasa semangatnya yang dikeluarkan dari generasi-generasi pendahulu ini. Oke, selanjutnya langsung saja saya beri kesempatan kepada Mas Agung Akbar. Silakan Mas Agung Akbar untuk share screen-nya. Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu, Agung Akbar ini berasal dari Akami Gas Palembang. Saat ini dia menjabat sebagai Vice President of Student Politeknik Akami Gas Palembang dari tahun 2018 sampai 2019. Juga menjabat sebagai Vice Chairman of IATMI, Seksi Mahasiswa Politeknik Akami Gas Palembang. Kemudian dalam kehidupan di kampus, dia menjabat sebagai Koordinator Assistant Lecturer of Well Test, kemudian juga sebagai Assistant Lecturer of Logging Analysis, kemudian juga sebagai Assistant Lecturer of Petrology. Di kehidupan organisasi, dia saat ini menjabat di Departemen Staff of National Study and Strategy di Permapi tahun 2019, kemudian dari kompetisi, dia memenangkan top 5 Well Design Competition Protect 2020 di Universitas Pertamina tahun 2020. Dan pagi ini akan membawakan tema tentang Potential and Importance Role of Natural Gas for the Country. Oke, silahkan Agung, bisa dimulai presentasinya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat pagi waktu UK untuk semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Dan untuk topik yang akan saya bawakan yaitu mengenai potential and important role of natural gas for the country. Nah, sebelum memulai, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak dulu kepada pengurus IATMI UK, yang mana dari sekian banyak mahasiswa yang mendaftar sebagai pembicara mahasiswa, dan akhirnya saya dan juga Gusti terpilih menjadi perwakilan pembicara mahasiswa. Jadi ini tentunya menjadi pengalaman yang baru dan juga luar biasa bagi saya pribadi. Baik, jadi untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai important role of natural gas, dan juga saya akan
infografik mengenai produksi, ekspor, dan juga konsumsi dari gas sendiri, dan juga nantinya akan ada main point for students. Jadi untuk kesempatan kali ini, target yang saya utamakan adalah mengajak para mahasiswa untuk sama-sama sharing, sama-sama berdiskusi, dan juga menambah pengetahuan mahasiswa-mahasiswa tentunya di bagian perminyakan khususnya. Jadi dalam beberapa forum, saya dan juga teman-teman perminyakan lainnya itu sempat berdiskusi mengenai terombang-ambingnya harga minyak yang sekarang kita rasakan, dan juga bagaimana sih perkembangan energi-energi untuk kedepannya gitu. Ditambah lagi dengan pandemi yang sedang kita rasakan sekarang gitu. Dan juga tahun kemarin itu saya juga sempat sharing dengan Pak Hadismoyo waktu di Palembang. Itu juga kita sempat singgung-singgung masalah gas gitu. Nah, jadi itu yang menarik saya untuk bikin, wah ini materi masalah gas ini kayaknya cocok nih. Jadi apa sih background yang mendorong saya untuk memilih materi ini? Yang pertama itu gas itu menjadi kunci utama bagi sektor industri kita Indonesia ini. Dan juga gas terbukti telah mampu membantu perekonomian negara melalui perusahaan-perusahaan BUMN gitu. Seperti perusahaan Pertamina dan juga LNG dan juga ada PGN. Terus juga bagi mahasiswa ini tentunya kesempatan ataupun sebuah peluang yang besar ke depannya. Karena apa? Karena kita sebagai mahasiswa masih punya banyak waktu untuk ikut berkontribusi gitu kan. Tentunya di industri migas. Seperti yang kita ketahui bahwa gas sendiri merupakan bahan bakar yang energi merupakan fosil, dan juga natural gas itu dia merupakan sumber daya yang sangat penting bagi kehidupan manusia tentunya. Nah, apa sih pemanfaatan ataupun pentingnya natural gas untuk kita human life itu? Jadi di sini ada tabel yang grafik yang kami dapatkan dari SKK Migas pada tahun 2018. Ini ada presentasi untuk kategori gas ataupun manfaatnya gas bagi kehidupan. Untuk kelistrikan itu mencapai 14,38%, terus juga pupuk ada 11,5%, dan juga industri itu ada 15,25%, lumayan besar untuk industri. Terus juga untuk lifting minyak itu ada 3,27%, dan untuk city gas kita masih belum terlalu besar, masih 0,07%. Terus juga ada untuk bahan bakar gas transportasi juga masih belum begitu besar, hanya mencapai 0,16%. Terus juga ada ekspor gas pipa nih, ini juga lumayan besar. Kita mengekspor itu 13,07%, dan juga LNG ekspor yang paling besar mencapai 34,32%, dan juga ada LNG domestik 6 dan juga 2,18%. Nah, emangnya kenapa sih gas ini kok bisa segitu bermanfaatnya bagi kehidupan gitu ya? Karena natural gas sendiri itu merupakan energi yang paling bersih, karena dia mempunyai intensitas karbon yang rendah, dan juga dia merupakan sumber daya yang sangat berguna bagi kehidupan manusia gitu. Nah, di sini ada infographics oil versus gas production. Jadi kita lihat di sini ada grafik dari tahun 1966 sampai dengan 2017. Ini yang kami dapatkan dari SKK Migas. Nah, dari grafik ini tadi, kita bisa melihat bahwa di sini yang berwarna hijau itu ada kurva oil, dan yang berwarna merah ini ada kurva production gas. Nah, di sini kita lihat adanya kenaikan kurva oil itu pada tahun sampai dengan tahun 1977, namun sampai dengan 1995 itu kurvanya kembali mendatar. Nah, setelah itu kurva produksi oil itu terus menurun sampai dengan kita tahun 2018, mungkin sampai dengan 2020 ini juga. Sedangkan kita lihat ada kurva gas di sini, kita melihat kenaikan kurva yang stabil gitu, kenaikan kurva yang stabil.
Dan juga untuk penurunan kurva itu tidak terlalu dominan. Artinya di sini kita masih punya kesempatan ataupun peluang dilihat dari histori produksi gas itu kedepannya akan tetap stabil gitu. Dan juga untuk kedepannya mungkin itu juga jadi tantangan bagi kita bagaimana cara kita mengelola ataupun menambah manfaat dari gas ini sendiri gitu. Nah, di sini juga ada grafik production gas dan juga ekspor gas. Nah, di sini di grafik yang sebelah kiri ini, teman-teman lihat yang berwarna orange itu merupakan produksinya, dan juga yang berwarna hijau ini merupakan ekspor. Dan untuk garis yang berwarna biru itu merupakan rasio ekspor. Nah, jadi di sini dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 dilihat bahwa produksi gas itu juga lumayan stabil. Artinya Indonesia memproduksikan gas tidak begitu drastis naik dan juga tidak begitu drastis menurun. Dan juga ekspor, di sini juga kita lihat ekspornya, itu juga menunjukkan kurva yang bagus, kurva yang stabil gitu. Jadi dunia masih membutuhkan gas kita dari Indonesia. Artinya Indonesia masih juga berperan penting bagi pemasok gas dunia. Gitu. Nah, tapi kita lihat dari tahun 2009, ini ada 50%. Rasio ekspornya itu, ekspor gas itu ada 50%. Sedangkan di tahun 2018 itu sudah turun menjadi 40%. Terus kenapa sih kok bisa turun ekspor gasnya? Nah, jadi sekarang kita lihat di grafik yang sebelah kanan, ini ada grafik ekspor dan juga domestiknya. Jadi di tahun 2018 itu terjadi peningkatan, di tahun 2018 itu terjadi peningkatan permintaan gas bagi negara ataupun domestik ya, pemanfaatan gas bagi domestik itu terjadi peningkatan yang mana akhirnya ekspornya menurun sedangkan produksinya itu masih standar. Artinya kita produksi gas sekarang itu lebih dipenuhi untuk kebutuhan domestik dibandingkan dengan kebutuhan ekspor. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa ekspor tadi itu tetap menjadi salah satu cara utama bagi negara untuk membantu perekonomian negara. Nah, kita lihat permintaan gas yang ada di negara kita. Ini grafik yang kami dapatkan tahun 2020, sumbernya itu PT Pertamina Persero. Jadi, sektor mana sih yang paling membutuhkan gas sebenarnya di Indonesia itu? Jadi kita lihat di sini bahwa di sektor industri, itu merupakan sektor yang membutuhkan gas paling banyak. Nah, untuk di sektor industri sendiri itu ada sekitar 33% dari total keseluruhan produksi yang kita alokasikan ke sektor industri. Dan untuk sektor yang paling sedikit membutuhkan gas itu adalah masih di sektor residen dan juga komersial, hanya 1%. Jadi artinya industri masih akan tetap membutuhkan gas, masih akan tetap membutuhkan sumber daya gas untuk mendorong perekonomian mereka juga di industri gitu kan. Nah, lantas dilihat dari sekian banyak produksi, dilihat dari sekian banyak konsumsi, emangnya seberapa banyak sih cadangan kita migas ataupun cadangan gas di Indonesia itu sendiri? Nah, di sini ada gambar juga, ada grafik juga yang kami dapatkan dari laporan tahunan 2018 Kementerian SDM. Jadi di sini ada keterangan nama-nama daerah-daerah pemasok gas ataupun tempat diproduksinya gas. Terus juga di sini ada shape yang berwarna biru ini menandakan jumlah ataupun total cadangan yang Indonesia punya, yang kita punya. Jadi total cadangan yang kita punya itu mencapai 135,55 TSCF. Nah, terus juga di sini ada keterangan P1, P2, dan juga P3. Jadi ada P1 itu merupakan cadangan yang terbukti, terus P2 itu cadangan yang masih memungkinkan, dan juga P3 merupakan harapan ataupun cadangan harapan kita ke depannya. Jadi kita lihat P1-nya ya kan, cadangan yang terbukti. Itu cadangan terbukti aja mencapai 96,0 TSCF. Itu artinya kita masih punya begitu banyak cadangan yang sudah terbukti, sedangkan
kita ke depannya itu masih punya cadangan yang masih memungkinkan sekitar 21,26. Artinya masih ada harapan bagi kita di sektor gas gitu. Jadi kita nggak bakalan mati di sektor gas. Jadi dari yang saya jelaskan itu, apa sih yang menjadi harapan bagi kita mahasiswa? Apa sih poin penting bagi kita mahasiswa gitu? Nah, jadi saya ingin mengajak mahasiswa yang hadir pada saat ini untuk sama-sama berpikir bahwa industri gas ke depannya itu merupakan tantangan bagi kita semua gitu kan. Jadi dari data yang kami dapatkan ataupun dari data yang telah kami jelaskan tadi, dari data yang kami jelaskan tadi, jadi gas ataupun fakta dari pengembangan gas itu akhirnya membuat perusahaan-perusahaan ataupun industri-industri di energi itu mengalokasikan ataupun lebih memilih untuk berinvestasi di sektor gas ke depannya. Itu sudah terbukti. Mungkin kalau misalkan teman-teman mengikuti perkembangan berita-berita mengenai energi, itu kalau nggak salah di tahun kemarin, itu Repsol sudah menemukan cadangan gas yang lumayan besar di Sumatera Selatan. Belum lagi cadangan gas yang ada di Natuna, belum lagi cadangan gas yang ada di Pulau Jawa. Jadi akhirnya ke depannya perusahaan-perusahaan banyak yang memprediksikan bahwa gas menjadi energi utama bagi kita ke depannya. Gitu. Dan juga harapannya bahwa mahasiswa harus bisa lebih kritis. Ya kan? Mahasiswa harus bisa lebih kritis terhadap perkembangan gas. Kenapa? Saya berbicara mengenai gas bukan berarti saya merendahkan derajatnya si oil ya. Tapi di sini kita lihat bahwa ada harapan baru dari gas gitu loh. Nah, itu juga menjadi tantangan bagi mahasiswa gitu loh. Bagi kita kaum muda gitu loh. Bagi kita kaum muda bahwa kita harus lebih kritis lagi terhadap perkembangannya gas. Nah, mungkin mahasiswa bisa berpikir lebih kritis, mahasiswa bisa berpikir ataupun memberikan inovasi-inovasinya untuk perkembangan kita, energi ke depannya, jika ada tempat yang bagus ataupun tempat yang efektif bagi mahasiswa untuk menyalurkan ide-idenya ini. Nah, mungkin kalau boleh ini untuk para mentor-mentor yang udah senior, para senior-senior di bagian migas, nanti mungkin mahasiswa ke depannya bakalan butuh wadah penampungan aspirasi dari kami semua mengenai perkembangan kita industri migas ini. Mungkin nanti bisa diadakan event-event yang lebih lagi dari sebelumnya dan nanti juga bisa kita aplikasikan ide-ide kreatif dari mahasiswa ke lapangan gitu loh. Mungkin bagi IATMI Pusat, Mas Hadi, ini masukan dari kami mahasiswa, terus juga dari IATMI UK untuk terus bisa memberikan wadah-wadah yang seperti ini ataupun yang lebih bagus lagi ke depannya bagi mahasiswa gitu. Dan juga mahasiswa harusnya diharapkan bisa lebih kreatif lagi dan juga bisa berkontribusi lagi untuk perkembangan gas ke depannya. Dan tentunya perkembangan industri migas itu sudah menjadi tanggung jawab bagi kita mahasiswa gitu. Jadi mahasiswa tidak boleh hanya duduk santai terus juga menunggu kabar berita. Kenapa sih harga oil kok bisa jadi rendah? Kenapa sih harga gas kok turun? Harusnya kita lebih kritis di sana. Kita cari tahu masalahnya, kita cari tahu juga solusinya gitu. Dan terakhir kesimpulan dari yang telah kami jelaskan ini bahwa dilihat dari tren grafik ataupun infographics dari natural gas Indonesia bahwa gas masih merupakan sumber daya ataupun sumber daya yang paling penting ke depannya bagi kita Indonesia. Dan juga dilihat dari total ekspornya gas tadi dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2018. Artinya gas ini masih berperan penting untuk membantu pertumbuhan ekonominya negara. Dan juga dari apa yang telah saya sampaikan, saya lebih menekankan pada teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman yang masih lagi cari-cari kerja bahwa kita nggak perlu turunin optimis kita untuk bisa berpartisipasi ataupun nantinya bisa terjun ke dunia migas. Saya pun
sekarang tetap optimis gitu loh. Saya ajak teman-teman untuk tetap optimis dan juga jangan khawatir untuk kedepannya bagaimana nasib kita mahasiswa di sektor industri migas ya kan. Masih ada harapan-harapan kedepannya, masih banyak, masih sangat banyak harapan kedepannya. Dan tentunya kejayaan industri migas Indonesia sudah menjadi tanggung jawab kita semua. Saya rasa cukup sekian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Terima kasih banyak. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Mas Puput. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Agung atas presentasinya yang luar biasa. Sebelum saya buka sesi tanya jawab, saya beri kesempatan dulu kepada Beli Adi Yuliarta untuk berbicara masalah penjurian. Silakan Beli Adi. Oke, terima kasih Mas Puput. Selamat siang kawan-kawan di Indonesia, selamat pagi kawan-kawan di UK. Saya Adi Yuliarta yang hari ini bertugas sebagai koordinator Dewan Juri. Untuk informasi, Dewan Juri yang bertugas hari ini ada sebanyak 11 orang, yaitu terdiri dari 9 orang pembicara maraton UK kemarin, Mas Adi Herlambang, Mbak Beryl Audrey, Mas Eko Yuda, Bang Jackson Andreas, Mas Muhammad Yusuf, Mas Puput Arianto sendiri, Mbak Teresia Betty Sumarno, dan Mas Harya Nugraha, serta ada 2 juri kehormatan kita, yaitu Pak Hadi Ismoyo dari IATMI Pusat dan Pak Salis Aprilian dari Digital Energy Asia, mantan ketua IATMI kita. Dan untuk presentasi hari ini, kriteria penilaian kita ada 3. Yang pertama adalah organisasi dari slide presentasi yang disampaikan, kedua, konten informasi yang disampaikan, dan ketiga adalah kemampuan penyampaian presentasi. Kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk coach dari IATMI Pusat, Mas Puput Arianto dari Islam Bersih UK, dan Mas Anton Suteja dari Shell Aberdeen, yang telah memberikan waktunya memberikan coaching selama 4 hari terakhir ini, yang membantu Agung Akbar dan Gusti Panuntun mempersiapkan materi, yang telah bekerja siang dan malam dengan sangat intensif. Dan sebagai informasi, untuk pemenang presentasi hari ini akan diumumkan melalui sosial media IATMI UK, melalui LinkedIn dan Instagram. Demikian Mas Puput, sedikit dari saya kembalikan lagi ke Mas Puput. Oke, terima kasih Beli Adi. Jadi ini sekedar informasi ke mahasiswa bahwa event ini nggak main-main, jadi benar-benar jurinya semua serius. Teman-teman bisa lihat di partisipan, sebagian besar pembicara ada di sini, dan mereka benar-benar melakukan penilaian, nggak cuma sekedar lihat-lihat aja. Oke, jadi selanjutnya saya buka pertanyaan dulu. Seperti biasa, kalau ada yang bertanya bisa lewat raise hand atau lewat chat room. Sudah ada 1 orang, ini mungkin masih pakai nama handphone. Silahkan Realme Pro ini. Halo, silahkan Realme. Sudah saya unmute. Halo? Karena belum ada respon, saya beri kesempatan ke Aldo Leonardo. Silahkan, Aldo. Oke, selamat siang. Selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, saya Aldo Leonardo dari Institut Teknologi Bandung, ingin bertanya 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, tadi di salah satu slide, ada yang mengatakan kalau decline rate dari gas ini much lower than oil. Itu pengen tahu kenapa alasannya much lower than oil. Terus yang kedua, pertanyaan kedua, mengenai reserve tadi P1, P2, P3. Setahu saya itu berdasarkan PTK POD 2018, itu mengenai tingkat kepercayaan perbedaan P1, P2, P3. Kira-kira kalau untuk perbedaan secara keteknikan ada nggak yang mendasari P1, P2, P3? Itu saja dari pertanyaan dari saya, makasih banyak. Oke, silakan langsung dijawab, Agung. Baik, saya balikin dulu slide-nya ke yang ditanyakan tadi. Jadi ada karena keterangan bahwa kurva gas itu, maksudnya kurva oil itu much lower gitu ya.
Oke, kurva yang ini ya. Nah, jadi kalau dilihat dari kurvanya sendiri, itu kita lihat bahwa rate of gas itu tidak menunjukkan penurunan yang lebih dari penurunan kurvanya si oil. Nah, hal tersebut kenapa terjadi? Ya, kita lihat dari produksi-produksi, kurva produksi ini, mungkin juga kita lihat dari berkurangnya cadangan-cadangan oil dan juga kita perbandingkan dengan cadangan gas yang masih banyak ditemukan ataupun baru-baru ini banyak ditemukan dibandingkan dengan cadangan oil. Dan juga ditambah lagi mungkin ke depannya itu ada perencanaan bagi negara-negara untuk memilih ataupun untuk berkecimpung di energi yang lebih bersih lagi, seperti gas yang saya bilangkan dari awal tadi, bahwa gas merupakan sumber daya yang paling bersih gitu. Nah, mungkin itu menjadi salah satu alasan mengapa kok produksi ataupun rate produksinya itu gas lebih stabil dibandingkan dengan oil. Gitu. Nah, untuk P1, P2, dan P3 tadi, ini yang kami dapatkan dari sumbernya. Jadi, di sini ada cadangan yang sudah terbukti, maksudnya cadangan yang sudah atau research yang sudah kita lakukan eksplorasi maupun produksinya itu ada sekitar 96,06. Nah, sedangkan untuk P2 ataupun P3 itu adalah cadangan yang masih belum kita lakukan eksplorasi gitu loh. Kita masih punya data-data cadangan tersebut tapi belum kita lakukan eksplorasi. Gitu, Mas Puput, saya rasa itu untuk menjawab pertanyaan dari Masnya yang dari ITB tadi, Mas Adi. Oke, terima kasih. Kita masih ada 2 menit. Mohon maaf untuk penanya-penanya yang lain karena memang waktunya hanya 15 menit presentasi plus 5 menit tanya jawab. Jadi saya cuma buka 1 penanya lagi. Nanti kalau ada pertanyaan tambahan mungkin bisa lewat chat dulu. Nanti akan dijawab belakangan. Saya beri kesempatan ke Muhammad Rainaldi. Oke, silakan. Halo, selamat siang Mas Agung. Ya, selamat siang Mas. Oke, sangat menarik sekali presentasinya Mas Agung. Saya ingin bertanya dari presentasi yang telah disampaikan tadi. Kita tahu bahwa tren discover di Indonesia kan memang lebih cenderung ke gas sekarang. Nah, yang terpenting adalah sebagai mahasiswa kita juga harus memahami bagaimana pengelolaan gas ke depannya, especially gas yang sudah dalam artian lapangan gas yang sudah mature field. Nah, dari sudut pandang Mas Agung sendiri, bagaimana pengelolaan gas di lapangan yang mature field? Mungkin kita bisa lakukan seperti lapangan-lapangan minyak lainnya gitu. Bagaimana how to memanage mature field dari gas? Terima kasih Mas Agung. Oke, baik, terima kasih Mas Renaldi. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu mengacu kepada bagaimana sih cara kita sebagai mahasiswa ikut berkontribusi, khususnya kita melihat ataupun memandang di lapangan gas yang mature field, ya kan. Nah, jadi ini juga yang saya bilang dari awal tadi merupakan tantangan bagi kita mahasiswa gitu loh, ya kan. Nah, mungkin untuk alternatif bagaimana cara kita mengelolanya itu merupakan suatu ide yang bisa kita sumbangkan di sini gitu kan. Untuk Mas Renaldi mungkin saya pribadi tidak masuk ke spesifik bagaimana cara pengelolaan mature field tadi, tapi saya pribadi cukup merasa tertantang dari pertanyaan Mas Renaldi bagaimana cara pengelolaan mature field. Nah, kita berharapnya ke depannya akan ada wadah yang bisa menampung aspirasi kita di sini gitu loh. Yang bisa menampung aspirasi kita sehingga bisa nantinya diaplikasikan ke lapangannya langsung. Mungkin itu, Mas Puput, jawaban saya. Oke, terima kasih. Ini karena ada satu lagi Dewan Juri mau tanya, saya beri kesempatan juga. Ya, silakan Beril. Selamat siang, Agung. Nama saya Beril. Saya mau tanya, di slides kamu bilang kalau misalnya cadangan gas merupakan cadangannya sangat penting untuk Indonesia. Tapi seperti yang kita lihat, majority dari gas production itu diekspor.
menurut kamu haruskah pemerintah mengutamakan domestic use? Pertanyaan yang kedua, dari yang slides yang kamu tunjukkan, kita punya banyak banget cadangan gas. Apa sih kendala yang umumnya lapangan gas? Apakah kendala yang biasanya ditemukan di lapangan gas dalam hal produksi, terutama dalam hal produksi, dan apa solusinya? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Beril untuk pertanyaannya. Pertanyaan sangat menarik sekali. Jadi dilihat dari cadangan ataupun dilihat dari jumlah produksi gas tadi, itu kita lihat bahwa domestik dan juga ekspor itu lebih dominan ataupun masih juga dominan ke ekspornya ya kan. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena gas ini punya dua peran nih. Punya dua peran. Yang pertama dia berperan juga kepada kita lokal untuk domestik, dan juga yang kedua dia berperan untuk membantu menunjang ekonomi negara melalui ekspor tadi. Jadi selain domestik dan juga ekspor, saya rasa untuk kedepannya itu tergantung ke permintaan dari domestik dan juga permintaan ekspornya, Mbak Beril. Jadi ketika kita domestik itu mempunyai permintaan yang lebih dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, artinya pemerintah juga nantinya akan mengatur ataupun menghitung dari total produksi tadi, mungkin nantinya bisa dialokasikan lebih banyak ke domestik dibandingkan dengan ekspor. Namun dilihat juga bagaimana si gas ini membantu pertumbuhan ekonomi negara. Apakah cukup di batas ekspor dengan rate yang standar seperti tahun-tahun sebelumnya? Kalau misalkan nggak cukup, berarti kita harus tetap ekspor lebih banyak, kita harus domestik lebih banyak juga, namun produksi juga harus lebih banyak lagi. Karena kan kita gas itu kita nggak storage gitu kan, kita langsung gitu. Mungkin itu jawaban dari saya, Mas Puput. Oke, terima kasih Agung. Saya rasa ini diskusi tadi sudah sangat menarik. Pertanyaan-pertanyaannya juga cukup kritis. Oke, jadi saya ucapkan terima kasih ke Mas Agung Akbar atas presentasi dan juga jawaban-jawaban atas pertanyaannya. Selanjutnya, saya beri kesempatan ke Mas Gusti Panuntun. Silahkan bisa dimulai share screen-nya. Kemudian dilanjutkan dengan presentasinya. Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Ini Gusti Panuntun berasal dari Universitas Pertamina Jakarta, angkatan 2016. Dia pernah menjabat sebagai Ketua IATMI Seksi Mahasiswa Universitas Pertamina tahun 2018-19. Dia pernah memenangkan Second Runner-Up International World Design Competition tahun 2019 dan juga Second Runner-Up Petro Challenge 2018. Dan pagi ini dia akan membawakan topik tentang menggali upaya multilateral untuk menjawab tantangan kedaulatan energi nasional 2050. Silakan Gusti. Halo, bisa terdengar suara saya? Oke, ya. Ya, selamat sore waktu Indonesia dan juga selamat pagi waktu UK. Perkenalkan, nama saya Gusti Panuntun. Hari ini saya akan mencoba memberikan sebuah diskusi dengan topik kedaulatan energi nasional. Dan sebenarnya dari awal memang sasaran saya ini untuk rekan-rekan mahasiswa, bagaimana cara kita memandang isu mengenai kedaulatan energi nasional ke depan. Gusti, sebelumnya mungkin lebih bagus kalau dipakai mode presentasi. Oh, ini masih ada. Nah, ini malah jadi hilang. Coba di-share screen lagi, tapi pakai mode presentasi, jangan pakai yang mode PowerPoint. Kamu klik yang di kanan bawah itu. Oke. Oke. Udah, Mas Put. Oke, udah. Oke. Nah, ini di sini saya tampilkan ada sumber energi fossil base sama yang dari renewable.
Itu di sini mengenai potensi sudah saya coba setarakan dengan barrel oil equivalent. Kita lihat bahwa minyak itu sendiri untuk saat ini rasio cadangan dengan produksinya itu hanya akan sampai 12 tahun. Kemudian diikuti gas 40 tahun dan juga batu bara itu 146 tahun. Artinya di sini kita menghadapi masalah serius mengenai ketahanan energi kita di masa yang akan datang. Lalu di sini juga saya memberikan beberapa informasi mengenai sebenarnya di Indonesia tuh gak cuma ini doang gitu punya energi-energi fosil doang, tapi kita tuh juga kaya akan energi yang terbarukan yang sebenarnya akan menjadi penentu bagaimana Indonesia bisa mencapai kedaulatan energi di masa depan. Nah, ini juga kita punya cadangan uranium dan juga thorium yang sampai saat ini belum diberdayakan sebagai sumber energi. Nah, berdasarkan data SDM, kalau di situ dikatakan bahwa sebenarnya konsumsi energi nasional terbesar kita itu dari BBM. Makanya pertama saya akan coba bahas mengenai minyak kita. Bagaimana sih wajah minyak kita nih di Indonesia? Nah, ini adalah slide yang saya ambil dari presentasi Prof. Rudi sebelumnya. Ini dibuat sama Mas Imanul Kamal, SKK Migas. Kalau misalnya kita lihat di sini itu ada profil produksi dari Blok Rokan dan juga lapangan Banyurip ditambah dengan blok-blok yang ada yang lainnya gitu. Kalau misalnya kita mengacu pada Dekret Presiden tahun 2017, sebentar. Nah, di situ dikatakan bahwa Presiden Jokowi itu ingin kalau misalnya tahun 2025 produksi migas kita tuh nggak turun dari 500 gitu. Nah, di sini kita melihat kalau misalnya produksi nanti ke depan itu akan sangat ditopang oleh kinerja Blok Rokan. Di sini juga asumsinya tanpa IOR ya, maksudnya kalau IOR itu kan kita butuh butuh kondisi migas yang sangat baik gitu. Gak bisa kalau misalnya dengan ya harga minyak yang sekarang, apalagi yang sekarang gitu untuk mengaplikasikan IOR gitu. Nah, jadi nanti ke depannya, let's say harga minyak udah naik lagi, udah kita bisa terapin IOR, itu dari data RUN yang saya dapat itu dia bisa ngebantu di tahun 2050 sampai 200.000 barrel per day. Nah, bayangin konsumsi energi kita itu tiap tahun itu selalu bertambah gitu, selalu meningkat. Gimana cara kita ngatasinnya itu? Tentu saja kita harus melakukan yang namanya eksplorasi. Nah, bagi teman-teman yang bergerak di eksplorasi, ini salah satu tantangan buat teman-teman buat nemuin cadangan buat menyelamatkan kedaulatan energi kita ke depan. Nah, kalau dari data RUN, itu dia kira-kira kalau misalnya udah ditambah lapangan-lapangan baru yang ditemukan nanti, kira-kira bisa membantu sampai sekitar 800 atau mungkin sampai 1 juta barel per day. Nah, sekarang kan lagi hangat isu kalau misalnya pemerintah tuh pengen banget gitu, pengen produksi 1 juta barel per day. Nah, kira-kira sampai 2030 tuh bakal tercapai enggak gitu kan. Nah, kita mungkin bisa aja skeptis bilang kayaknya nggak mungkin deh ngeliat kondisi minyak seperti ini, tapi juga kita bisa tetap optimis buat ngebuktiin kalau Indonesia bisa mewujudkan produksi 1 juta barel per day, tentunya itu dengan kerjasama dari berbagai pihak. Nah, ini saya juga ngutip kata-kata Prof. Rudi Bendi, kalau misalnya kita pengen produksi 1 juta barel per day di 10 tahun ke depan, kita tuh harus nemuin 3 kali lapangan Banyurip atau 1 lapangan Minas. Jadi kalau misalnya ini saya punya lapangan Cepu, dengan asumsi rasio sukses eksplorasi kita 33%, kalau kata RUN,
Tapi kalau yang saya dapat dari Pertamina itu sekitar 50-60%. Itu artinya kita harus cari segini banyak blok eksplorasi untuk bisa menutupi kebutuhan energi kita ke depan. Dan estimasi investasi yang dibutuhkan, nilai investasi yang dibutuhkan itu bisa mencapai 12 billion US dollar gitu. Sangat banyak. Jadi ini adalah PR pemerintah untuk bagaimana bisa menyempurnakan kebijakan-kebijakannya agar lebih menarik lagi, biar bisa menarik investor. Nah, di sini saya coba mau ngambil contoh di Norwegia. Di Norwegia itu, dia punya, dia salah satu negara dengan produksinya yang terbesar ya. Ini saya mau disclaimer sedikit, meskipun di Norwegia itu ya secara populasi memang jauh dibanding kita, cuman saya pengen ngasih lihat kalau misalnya di Norwegia itu dia sehari bisa 1,6 juta barrel per day, dan 1,1-nya itu dia ekspor ke Eropa, ke Inggris, ke Swedia, ke Jerman. Nah, sisa 0,5 jutanya itu dia gunakan untuk kebutuhan domestik. Gimana bisa gitu? Ya tentu bisa, karena mereka itu memiliki concern di bidang energi-energi lain yang bisa membantu mereka, seperti hydro dan juga angin. Nah, di situ pemerintahnya juga sangat mendukung bagaimana mereka menerapkan kebijakan seperti adanya carbon tax, kemudian juga mereka sangat memberikan sangat banyak insentif bagi masyarakatnya, bagi para pelaku usaha untuk bisa menekankan sebuah budaya yang baru gitu dengan menggunakan electric vehicle dan lain-lain. Nah, kalau misalnya dilihat seperti itu kan kita mikir pasti infrastruktur yang dibutuhkan sangat ini dong, sangat besar dong. Terus gimana bisa mereka bikin seperti itu? Ya mereka tentu saja bisa. Mereka menciptakan infrastruktur itu dari uang yang mereka peroleh, devisa yang mereka peroleh dari migas mereka. Jadi mereka tuh ngebiayain itu semua dari oil money. Nah, lesson learn apa yang bisa kita dapat dari Norwegia itu? Jadi keterbukaan data itu sangat penting bagi pelaku usaha dan akademisi. Nah, di sini saya mau melihat keterbukaan data. Di Norwegia itu mungkin bisa dibilang kayak SK Migas Norwegia itu, dia tuh membuka data-data minyak di sana gitu. Jadi kita bisa akses dan bisa tahu gitu semua data-data mengenai sumurnya seperti apa, bahkan detail banget sampai logging-loggingnya ada gitu. Nah, itu kan kalau bagi akademisi sangat penting ya, kita bisa punya referensi lebih banyak untuk bisa belajar, dan juga bagi investor itu juga sangat menarik karena mereka lebih tahu gitu informasi yang mereka peroleh lebih banyak gitu, Mbak. Oh, kira-kira bakal bonafit ya kita ambil lisensi di lapangan ini gitu. Nah, jadi di Indonesia mungkin bisa diterapkan, dan saya waktu itu mendengar informasi bahwa katanya sudah mulai dijalankan mengenai open access data ini. Kemudian juga ya kebijakan fiskal perlu disempurnakan agar menarik bagi pelaku usaha dan dalam berinvestasi, dan juga pemberdayaan energi terbarukan itu sangat menentukan kualitas peradaban sebuah bangsa. Jadi tadi seperti yang saya jelaskan bahwa kita perlu mulai concern ke energi terbarukan untuk membantu energi primer kita. Nah, ini adalah peta Indonesia dengan sumber daya alamnya ya. Kalau misalnya dilihat, ada di timur tuh lebih didominasi oleh biomas, di sekitar Ring of Fire ini oleh geothermal. Nah, kita punya apa ya? Punya sesuatu yang ingin kita kejar dalam kedaulatan energi itu. Tapi kita nggak punya kuncinya gitu. Gimana caranya? Nah, inilah yang sebenarnya yang harus kita kerjakan sekarang. Entah itu kita harus mencari kuncinya atau menciptakan kuncinya sendiri. Untuk bisa bagaimana membuka energi-energi tadi itu
biar bisa dimanfaatkan untuk bangsa Indonesia. Nah, untuk bisa mencapai itu, tentunya kita harus ditunjang dengan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Baik dari infrastruktur yang menunjang kelistrikan, itu harus segera dibangun dan dipercepat agar bisa meningkatkan produksi kita, sehingga kita tidak terlalu bergantung dengan impor. Karena kalau kita masih bergantung dengan impor, itu kita nggak bisa yang namanya mencapai kedaulatan itu sendiri, karena kita nggak swadaya gitu, kita nggak berdiri kaki sendiri, kita masih bergantung sama negara-negara lain. Bangsa Indonesia masih bergantung dengan bangsa lain untuk energi, padahal energi itu adalah sesuatu yang vital gitu untuk sebuah peradaban. Nah, di sini saya mau ngasih tahu kalau misalnya terus gimana dengan industri migas ke depannya. Ya tentu saja migas itu masih menjadi primer, bahkan di dekret presiden itu telah disebutkan di Perpres nomor 22 tahun 2017 bahwa sebenarnya yang menjadi primer pemerintah itu masih di bidang migas, tapi bagaimana kita bisa menopang gitu. Karena kalau kita hanya mengandalkan migas saja itu nggak bisa. Nah, nanti ke depannya minyak kita itu kita alihkan bukan lagi sebagai penunjang bahan bakar, tapi buat bahan-bahan petrokimia, dan sisanya bisa kita ekspor keluar. Ya, ini tadi yang seperti sudah saya jelaskan, meningkatkan eksploitasi sumber daya migas dan juga meningkatkan produksi energi berbasis CBT. Nah, terus gimana peran bangsa Indonesia? Nah, peran bangsa Indonesia itu sendiri nggak terlepas dari yang namanya masyarakat madani, pemerintah, pelaku usaha, dan juga para akademisi. Dari keempat elemen ini, kita harus sama-sama bekerja gitu, sama-sama memandang isu kedaulatan energi itu sebagai isu yang penting gitu. Jadi nggak cuma akademisi aja, nggak cuma mahasiswa yang lihat, oke, kita ke depan nih butuh energi dan sekarang kita nggak punya, ini gimana nih masalah. Jadi yang mikir cuma akademisi aja, pemerintah sibuk dengan kebijakan lainnya, masyarakat sibuk dengan masalahnya masing-masing, pelaku usaha yang hanya melihat sisi yang komersil saja gitu. Tapi di sini ya sebagai bangsa tuh harus bisa sama-sama satu frekuensi gitu, memandang isu ini sebagai isu yang penting. Nah, sehingga terjadi yang namanya kolaborasi yang mengandalkan knowledge sharing. Akademisi itu membantu menerjemahkan isu ini ke masyarakat, sekaligus juga kita mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah agar tetap strike pada undang-undang gitu. Seperti disebutkan pasal 33 kan, ya energi sumber daya alam itu kan ya buat bangsa Indonesia gitu, bukan sekelompok orang gitu kan. Kalau misalnya yang sekarang itu kan ya kita bisa lihat gitu, misalnya teman-teman KKN gitu, masih banyak orang-orang yang susah akses mendapatkan energinya gitu kan. Terus pengusaha juga ngeliat kayaknya saya nggak tertarik buat investasi di sini gitu kan, karena nggak bonafit gitu. Nah, ini yang perlu kita terjemahkan sama-sama, kita sampaikan bahwa sebenarnya kita perlu membuat skenario. Jadi yang penting itu sebenarnya skenario. Gimana caranya kita bertahan dan memiliki sebuah kedaulatan nanti di masa depan. Kita berbicara 10 tahun lagi 2030, kemudian 20 tahun lagi 20 sampai 2050, waktu yang sangat panjang gitu. Tapi yang namanya perubahan itu terjadi sangat cepat gitu kan. Kalau nggak bisa kita planning, kita nggak punya master plan, roadmap-nya kita kesana nggak ada, kita cuma strict sama apa yang ada sekarang, itu kita nggak bisa bertahan gitu, karena negara-negara lain udah mulai bergerak maju gitu. Mereka udah mulai membangun PLTN, mereka udah mulai concern juga dengan energi-energi terbarukan gitu. Nah, Indonesia
Indonesia juga harus bisa seperti itu. Nah, untuk bisa memulai itu, haruslah ada upaya-upaya yang kita mulai dari dalam diri sendiri. Yang pertama itu kita harus memiliki karakter integritas dan juga harus berorientasi pada prioritas. Kita harus terus berinovasi agar bisa menemukan metode-metode yang efisien, menciptakan tools-tools yang akan meningkatkan efisiensi kerja kita, dan itu semua harus dilengkapi dengan konsistensi kita gitu. Di slide terakhir ini saya mau coba kutip pidato Bung Karno tahun 1960. Dunia itu akan bertumpu pada siapa yang punya minyak. Kamu tahu siapa yang punya minyak paling banyak? Dulu 1960 kita masih punya minyak, tapi sekarang ya kita udah nggak kaya minyak lagi. Tapi masih relevan karena kita masih punya sumber daya energi-energi yang lain. Misalnya kayak geothermal gitu kan, 40% dunia meskipun dia tersebarnya kecil-kecil gitu kan, tapi tetap kita masih punya energi gitu kan. Kita juga punya, Bung Karno juga bilang kita punya penduduk yang paling banyak, artinya kita punya pasar kita sendiri gitu. Kita ciptakan energi buat kita dan kita gunakan untuk kita gitu. Kita gunakan untuk pasar kita sendiri, untuk bangsa Indonesia. Dan terakhir saya mau bilang, kalau kan teman-teman sering dengar kalau misalnya cari minyak itu kan finding oil in mind gitu kan, dalam pikiran. Tapi kalau kita ingin mengejar kedaulatan itu nggak cuma dalam pikiran, tapi juga dari ketulusan hati gitu. Tanpa adanya ketulusan hati untuk sama-sama menyelamatkan bangsa ini, yang namanya kedaulatan energi itu nggak akan terjadi. Nah, itu mungkin presentasi diskusi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas presentasinya. Seperti biasa, saya buka pertanyaan dulu yang lewat resen. Sudah ada Anissa Amalia. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Oke, suara saya bisa terdengar? Ya, terdengar. Oh ya, saya mau tanya, kenalan dulu, nama saya Anissa, saya dari Geofisika UGM. Saya ingin tanya, tadi di presentasi ada yang sejenis refleksi gitu terhadap apa yang sudah dilakukan Norwegia untuk kedaulatan energinya. Saya tertarik di poin keterbukaan data. Untuk Mas Gusti, menurut Mas Gusti sendiri, apabila Indonesia ingin nih mencoba mengadopsi caranya si Norwegia, keterbukaan data tuh harus dimulai dari mana sih, sama batasan keterbukaan datanya seberapa terbuka gitu. Mungkin yang terutama saya sebagai geofisika tuh kita juga sangat-sangat bermain dengan data-data subsurface, terutama data-data seismik, gravity dan lain-lain yang itu jujur sangat sulit kita peroleh untuk bahan pembelajaran gitu. Intinya boleh mungkin kasih pandangannya. Terima kasih. Oke. Mas Puput langsung jawab aja, Mas. Ya, langsung jawab aja. Ya, makasih Mbak. Tadi saya namanya Mbak Amalia ya. Ya, jadi keterbukaan data itu tentunya kita harus mulai dari bagaimana pemerintah mengatur sebuah kebijakannya. Jadi kalau misalnya di Norwegia sendiri kan fiskal termnya berbeda dengan yang ada di Indonesia. Kalau misalnya di Norwegia itu dia menggunakan tax royalty, kalau misalnya di Indonesia itu langsung berhubungan dengan pemerintah, di mana pemerintah memiliki sebuah kewajiban melindungi data-data tersebut untuk kemaslahatan bangsa Indonesia gitu kan. Nah, tapi di sini saya ngelihat bahwa sebenarnya ada banyak data-data yang mungkin seharusnya udah bisa dibuka gitu. Kayak waktu dulu itu di dalam sebuah diskusi antara IAGI, HAGI, dan YATMI waktu itu mengatakan bahwa di Blok Masela, di lapangan Abadi itu kan dari tahun lalu tuh nggak jalan-jalan gitu, karena
problem regulasi waktu itu dari pemerintah, dan juga sulit untuk memperoleh data, sulit untuk meyakinkan investor untuk mengelola lapangan tersebut gitu. Poin yang saya ambil di sini adalah pemerintah harus mulai melihat bahwa keterbukaan data itu sangat penting untuk bisa mengenhance iklim dari investasinya. Karena siapa yang mau investasi kalau dia nggak tahu apa-apa di situ gitu kan. Nah, jadi ya seperti itu kalau dari saya. Itu aja, udah. Oke, mungkin saya bisa buka satu lagi. Saya beri kesempatan ke Muhammad Rizky Al-Asyari. Oke, silakan. Assalamualaikum, selamat siang Mas Gusti. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, ini saya ada 2 pertanyaan. Buat mempertahankan kedaulatan energi, tadi saya tangkap kan ada yang pakai IOR dan juga eksplorasi lagi. Nah, yang pertama, IOR tuh kira-kira kenapa sih kok susah sekarang? Kan yang terakhir benar-benar sukses tuh di Durifield di Riau. Nah, kira-kira tuh apa sih hambatannya sekarang kok belum bisa-bisa? Terus yang kedua itu kan eksplorasi lagi gencar-gencarnya di Indonesia Timur buat jadi 1 million barrel per day. Nah, kira-kira kalau kondisi COVID gini tuh bakal mempengaruhi atau enggak ya, Mas? Mungkin itu sih cukup. Oke. Makasih Mas Rizky pertanyaannya. Ya, jadi kalau misalnya di sini tadi sempat saya jelasin, terdengar suara saya nggak? Dengar ya? Oke. Kenapa IOR nggak bisa diterapin sekarang? Karena pertimbangannya IOR, waktu itu saya ngutip kata-katanya Mas Hadi, kalau saat ini lifting cost yang diperlukan untuk bisa kita implement IOR itu, misalnya untuk di lapangan yang di Cepu itu butuh 30 sampai 35 US dollar per barel. Sedangkan mereka lifting cost itu hanya 3 US dollar per barel saat ini. Dan itu mereka masih bisa bertahan. Andai kan kita paksakan IOR pada saat ini, tentu nggak, ya gimana ya, sulit gitu. Dengan lifting cost yang itu, bahkan mustahil gitu kan. Jadi, kenapa nggak dilakukan ya itu, karena pertimbangannya itu dari harga minyaknya sendiri. Padahal sebenarnya itu aturannya tuh udah ada gitu. Mereka udah punya plan-nya, tapi terpaksa harus di delay gitu kan, harus ditunggu lagi sampai waktu udah membaik. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua itu mengenai apa tadi ya? Oh, eksplorasi di timur ya. Di eksplorasi di timur itu kenapa nggak bisa ya, itu tadi Mas. Kita lagi krisis, lagi sulit, ruang investor sulit untuk berinvestasi gitu kan. Tanpa adanya investasi kan nggak jalan program-program yang udah dijalankan tadi. Gitu sih. Halo. Oke, karena waktunya sudah lebih dari 20 menit, mungkin presentasi dari mahasiswa kami cukupkan sekian. Untuk pertanyaan yang belum terjawab, mungkin bisa lewat Zoom chat dulu, nanti akan kami simpan semua pertanyaan, lalu kami teruskan ke pembicara untuk dijawab secara offline. Halo teman-teman semua, terima kasih telah mengikuti diskusi hari ini sampai selesai. Semoga teman-teman bisa mendapat manfaat dari acara hari ini. IATMI UK akan mengirimkan survei evaluasi setelah acara ini. Jadi kami mohon saran dan juga kritik untuk perbaikan di masa depan. Terima kasih dan sampai jumpa di sesi maraton berikutnya. Tetap sehat dan jaga kesehatan. Salam sinergi, IATMI UK.